Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu kemarin viral di media sosial sebuah tayangan video situasi mal di Swedia. Dalam tayangan tersebut terlihat ramai lalu lalang orang, para pengunjung mal tersebut tanpa masker. Narasi tentang situasi mal tersebut diuraikan oleh dua orang warga Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Dalam video itu, kedua orang Indonesia itu sedang duduk-duduk di salah satu kafe di mal tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian ada dialog yang disampaikan oleh kedua warga negara Indonesia yang tinggal di Swedia tersebut. Intinya dalam dialog tersebut mereka mengatakan bahwa orang-orang di Swedia tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, menjalankan kehidupan seperti keadaan normal, meskipun banyak negara di dunia mengalami pandemi COVID-19. Menurut orang Indonesia yang berada di Swedia tersebut, menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal tanpa masker justru bisa meningkatkan imunitas tubuh manusia. Nah, saya begitu mendengar kalimat tersebut langsung twing otak saya ini. Berpikir, ini orang membuat narasi yang keliru dan misleading. Seolah-olah WNI yang memberikan narasi tersebut menyampaikan bahwa di Eropa, khususnya di Swedia aja, orang tetap hidup normal walaupun di tengah situasi pandemi global seperti sekarang. Nah, untuk mengetahui duduk perkara tentang kebijakan penanganan COVID-19 dan protokol kesehatan di Swedia, saya kebetulan punya sahabat yang tinggal di Swedia, yaitu Mbak Nina Mussolini. Sore ini saya sudah janjian dengan Mbak Dina untuk membagi sharing pengalaman, dan kebetulan Mbak Nina ini pernah juga mengalami serangan COVID-19 selama beberapa waktu lalu di Swedia dan sempat diisolasi di sana. Kita undang Mbak Nina untuk bergabung dalam EG Live ini. Selamat sore Mbak Nina. Selamat sore Kang Cahya. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Apa kabar? Oke. Kabar baik. Udah nggak ada lagi tanda-tanda saya tertular COVID. So far. Alhamdulillah. Ini lagi lagi dalam perjalanan ya, lagi di liburan nih, Nina? Enggak. Hari ini di rumah. Hari ini di rumah. Kemarin waktu dihubungin Kak Cahya, saya kebetulan lagi keluar kota gitu. Oh iya, baik. Iya, ini terkait dengan video yang viral hampir di semua grup WA yang saya ikuti kemarin. Ada itu video itu. Dan katanya dari Swedia, saya nggak tahu. Tapi orang-orang sepertinya terhipnotis. Jadi pesan tambahan dari video itu, mereka seolah juga percaya bahwa itu tadi, tanpa masker, tanpa protokol kesehatan di negara Eropa, khususnya di Swedia, orang bisa tetap menjalankan kehidupan secara normal dan tidak terpengaruh, seolah-olah tidak terpengaruh dengan COVID-19. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Nina sekarang ini, karena banyak juga nih follower di IG saya yang juga penasaran, ingin dapat keterangan dari Nina yang tinggal sekarang di Swedia. Apakah benar mall yang ada di dalam video tersebut di Swedia? Nama mallnya apa kalau betul itu di Swedia, Nin? Betul, itu mallnya namanya Nordstan di kota Gothenburg, kota kedua terbesar di Swedia. Saya pun kalau ke sana pasti mampir di sana juga, ke sana.
Dan Oh minum iya, iya. minum di kafe yang sama juga pernah, duduk di tempat yang sama juga pernah, karena Oh Swedia kecil gitu. ya. Iya, iya, iya. Tempat nongkrong ya itu aja lah. Iya, Terus iya, iya. sedikit juga keterangan Kang, saya juga agak Iya, kaget iya, sebelum dihubungi oleh Kang Cahya. Sebetulnya pada waktu hari Jumat kemarin, iya. Jumat pagi itu ketika saya bangun tidur, saya kaget. Saya Hmm, dapat video itu dari iya, seorang kawan wartawan senior yang sudah cukup terkenal. iya. Dia juga bertanya seperti Kang Cahya, ini benar? Kamu Hmm, kenal orang ini gitu? Betul iya, di iya. Swedia macam ini gitu. Terus keesokan harinya hari Sabtu pagi itu banyak sekali yang nanya ya, terutama teman-teman wartawan, Mbak Dina ini betul Iya, nggak sih, betul nggak sih gitu. Aduh, iya. saya juga jadi gimana ya pas lihat video itu saya pun terlalu berani gitu. Jadi betul itu orang Indonesia yang tinggal di Swedia ya yang dalam video itu, Mbak Nini. Iya, benar mereka orang Indonesia. Saya kenal baik dengan yang perempuan Iya, iya. karena kami kadang-kadang juga buat acara Indonesia bersama, bekerja sama. Cuma yang laki-laki saya nggak tahu itu suara siapa. Iya, iya. Tapi menurut saya itu keterangan si lelaki juga yang bilang bahwa oh lihat-lihat tidak ada corona di sini. Itu menurut saya terlalu bohong ya, bohong Iya, iya. sekali gitu. Bagaimana dia tahu bahwa dalam mall itu tidak ada orang yang terjangkit corona? Iya, iya. Hmm. Bagaimana bisa? Hmm. Itu hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul-betul tidak memahami COVID gitu. Iya, iya, betul, betul. Kita bukan Hmm. dokter, tapi karena Hmm. kalau kita banyak baca, of course kita jadi well informed ya, ya nggak? Hmm. Iya, Kalau iya. kita banyak baca, berarti kita banyak well informed. Apalagi saya udah mengalaminya sendiri langsung selama 2 bulan gitu. Iya. Dengan dia bilang bahwa lihat di sini tidak ada corona, itu sebuah kebohongan publik menurut saya gitu. Terlalu Iya, berani gitu ya. Karena iya. seperti yang kita ketahui banyak juga orang mengalami corona, COVID, Hmm. tapi mereka tidak menunjukkan gejala. Hmm. Atau yang OTG ya? di Indonesia disebut OTG ya, orang tanpa Iya, iya. gejala. Jadi mereka nggak bisa ambil kesimpulan bahwa coba lihat di mall ini banyak sekali orang dan mereka tidak punya corona. Dari Iya, iya. mana mereka tahu? Mereka bukan dokter dan Iya, hanya iya. menunjukkan bahwa ketidakmengertian mereka tentang corona begitu loh. Iya, Jadi iya. saya sayangkan sekali ini kebohongan publik menurut saya gitu dan gimana Iya, ya? Eh, itu terlalu berbahaya lah iya. influencer kayak begini nih menurut saya terlalu berbahaya, pembodohan Hmm. publik, kebohongan Iya, publik dan hanya membuat bangsa kita menjadi meremehkan corona. Kita nggak perlu iya. takut, tapi kita juga tidak perlu meremehkan gitu loh. Betul, betul. Ya, Begitu sepakat Kang. Mbak Dina. Betul. Nah, Iya, sebenarnya di balik pernyataan yang bodoh orang Indonesia yang tinggal di Swedia dalam video yang viral itu, sebenarnya bagaimana kebijakan pemerintah Swedia terhadap wabah global COVID-19 ini, Nin? iya. Begini Kang, saya nggak mau nyebut dia bodoh ya. Nanti kita pasti Iya, iya. dibilang oh sombong atau apa. Nah, kita bilang aja mungkin mereka kurang well informed tapi terlalu berani Iya, iya. memberikan sebetulnya kan bukan ininya mereka juga ya, kapasitas mereka juga untuk ngomong kebijakan publik gitu loh ya. Iya, iya. Apalagi dengan bukti-bukti seperti itu sudah cukuplah selama beberapa tahun terakhir ini masyarakat kita dibodoh-bodohi oleh para buzzer dan influencer ya. Karena itu saya berpikir bahwa harusnya bangsa kita ini harus sedikit kritis gitu dan Ya, harus betul. terus-menerus mencari informasi tambahan yang mana yang Ya. benar, yang mana yang enggak gitu. Hmm. Kebijakan pemerintah Swedia sendiri sebetulnya kita semua udah tahu ya agak sedikit kontroversial. Iya, iya. Pemerintah Swedia tidak melakukan lockdown sebagaimana yang terjadi pada negara tetangganya sebelumnya seperti Denmark, Norway, dan Ya. lain-lain. Swedia ingin lain sendiri. Tapi meski tidak ada lockdown, pemerintah Swedia melakukan berbagai restriksi gitu ya. Apa namanya Kang? Restriction itu apa namanya Kang? Pembatasan-pembatasan ya nggak? Iya, iya. Pembatasan. Seperti misalnya kalau kamu udah mulai batuk, kalau kamu mulai batuk, stay at home, gitu. Iya, iya, Bukan cuman seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam video kita pertama waktu itu, iya, iya.
sebelum apa namanya, ketika kita udah mulai merasa sakit, disarankan oleh pemerintah atau diharuskan untuk stay at home, baik yang bekerja maupun yang sekolah, bahkan anak-anak kecil pun harus stay at home gitu. Itu restriksinya. Terus juga pemerintah sangat ketat, tidak memperbolehkan orang berkumpul lebih dari 50 orang. Ini sekarang tidak lebih dari 50 orang. Terus restriksi lain misalnya di transportasi umum misalnya, bus-bus di kota saya ya, saya ambil di kota saya yang saya alami sehari-hari supaya nggak misleading seperti mereka gitu. Di kota saya bus-bus itu di bangku pas di belakang supir itu dikasih tanda pembatas, dikasih bendera pembatas bukan bendera tali pembatas, dilarang duduk di kursi ini, tidak mendekati sopir dan sebagainya begitu. Jadi nggak boleh. Kursi pertama di belakang supir itu dikosongkan dan dikasih tanda pembatas, tidak boleh diduduki. Itu soal bus ya, dan bus itu kan kita panjang ya. Bus kita tuh rata-rata panjang. Jadi ada 3 pintu biasanya, belakang, depan, tengah. Pintu depan yang dekat supir itu di kota saya ditutup. Sudah ditutup selama beberapa bulan ini, jadi penumpang naik dari pintu tengah. Begitu naik, mereka bisa langsung stempel kartu mereka gitu loh. Jadi itu pembatasan di bus. Pembatasan di kereta, kebetulan kemarin saya baru naik kereta juga, dan di kereta pun kursi-kursi yang bisa diduduki atau tidak diduduki, yang tidak boleh diduduki itu juga dikasih pembatas gitu. Jadi walaupun tidak ada lockdown, tapi pemerintah juga sangat ketat soal ini gitu. Jadi nggak serta-merta kita itu dibiarkan dan free seperti burung gitu, nggak juga, Kang. Jadi ada pembatasan gitu. Terus juga misalnya ada peraturan setiap orang yang sakit, kalau dulu seminggu sakit di rumah harus pakai surat dokter. Sekarang diperpanjang oleh pemerintah menjadi 2 minggu gitu. Dan sekarang juga ada kebijakan baru, kalau misalnya keluarga istri Kang Cahya atau suami saya misalnya sakit, kena COVID, kita boleh stay at home 7 days, 7 hari gitu. Tapi kalau kita menunjukkan ketularan atau tidak ketularan, setelah 5 hari kita harus ikut tes gitu. Gitu. Jadi kita tuh ya begitulah. Walaupun kita tuh dibebaskan, tapi tetap ada pembatasan gitu. Di toko-toko pun, di kasir-kasir dikasih pembatas ini ya, transparan, supaya kasir tidak langsung berhubungan muka atau mulutnya ke pelanggan gitu, ke konsumen gitu. Ya, jadi memang di Swedia itu walaupun diberlakukan kebijakan herd immunity, masyarakat seperti biasa, tapi pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang ketat, seperti yang tadi Nina sebutkan, bahwa kalau orang mulai demam langsung dia harus stay at home ya. Pulang. Ya betul. Nah, jadi kembali ke video yang viral kemarin, memang sepertinya sengaja kita walau alam ya, sengaja diviralkan seolah-olah, apalagi ini lagi menjelang pilkada ini. Jadi di tengah kontroversi tentang ditunda atau tidak ditunda tentang pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, muncul video dari Swedia seperti itu. Jadi kita sebagian orang Indonesia menangkap, wah di Swedia aja begitu. Jadi orang yang berpikir pendek, tidak membaca tentang Swedia bagaimana, tentang COVID-19 bagaimana, jadi bisa misleading. Nah sebenarnya kalau di Swedia itu tingkat penularan COVID-19 itu seperti apa nih di sana itu? Begini Kang, memang kita kan, saya juga waktu awal-awal itu kan naiknya begini ya, gitu, cepet banget. Tahu-tahu waktu itu udah 5.000 gitu kan, 5.000, tapi setelah itu melamban, kurvanya tuh melambat, karena terakhir-terakhir saya juga kurang ngikutin daily gitu ya, nggak tiap hari ngikutin. Setelah saya lihat melambat gitu, saya pun jadi nggak terlalu ngikutin gitu. Tapi waktu saya lihat beberapa waktu lalu loh, saya pikir ketika saya nggak ngikutin tuh kurvanya langsung naik lagi gitu ya. Maksudnya kurva kematiannya saya pikir langsung
naik drastis gitu. Iya, Ternyata iya. sejak dari 5.000 itu Mhm. pelan sekali gitu loh. Memang Iya, iya iya. gitu, pelan sekali, Hmm. pelan gitu ya. Untuk tadinya kan untuk mencapai kematian, angka kematian 5.000 itu cepet banget ya Kang ya. Iya, iya, Terus iya. tiba-tiba Hmm. pas setelah 5.000 tuh melandai gitu, lambat Hmm. sekali gitu. Sampai Iya, iya. sekarang akhirnya udah mencapai 6.000, hampir 6.000. Saya sengaja tulis datanya, yang meninggal sekarang 5.895 Hmm. Iya, iya, jumlahnya iya. total. Iya, iya, iya. Perempuan 2.670, Hmm. laki-laki lebih banyak, Iya, iya. tiga ribu Hmm. dua ratus dua puluh lima Iya, iya, iya. Hmm. gitu. Nah, ini menarik. Saya pikir mereka Hmm. yang bikin video ini, mereka itu Hmm. terlalu Iya. berani, terlalu Hmm. berani dan sungguh ironis karena Hmm. mereka membuat video itu dan memviralkannya Hmm. justru di saat corona di Swedia mulai menanjak lagi gitu loh. Hmm. Iya, Saya iya, pikir iya. ini terlalu berani gitu loh, sungguh Iya, iya. ironis gitu. Saya nggak tahu Hmm. ini motifnya apa ada Iya, motif iya. politik atau memang ada yang menyuruh mereka untuk membuat Iya, iya. begitu dari Jakarta, saya nggak tahu. Tapi menurut Iya. saya itu terlalu berani dan terlalu ironis karena mereka Hmm. menyatakan di Swedia tidak ada corona, Hmm. hanya 2 saja corona. 2 pun saya pikir apa yang dimaksud 2 oleh mereka? 2 kasus Hmm. kematian atau 2 kasus corona apa? Penderita baru corona, saya nggak ngerti Hmm. gitu, Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Nah, Iya, iya. memang belakangan saya baca juga di Stockholm itu sekarang juga meningkat kembali, Hmm. di rumah jompo juga meningkat kembali, meski tidak sebanyak di awal-awal corona ya. Iya, iya, iya. Nah, menurut saya langsung cek, menurut Dinas Kesehatan Swedia, per Iya. tanggal 21 sampai Hmm. 27 Juli, Iya, iya. kenaikan kasus itu 3.000 atau Hmm. Iya, 40% dari minggu sebelumnya. iya, 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 iya. Uh-uh. Dan laporan tanggal 20, mereka bilang kan cuma 2 kasus ya, Iya, 2 atau iya. 3. 2 atau Iya, iya. 3 katanya. Tapi mereka nggak sebut 2 atau 3 itu pertambahan kasus atau pertambahan jumlah kematian. Kita nggak tahu Iya, apa iya. yang mereka maksud dengan 2 atau 3, tapi yang Hmm. saya cek tanggal 29 September kemarin ada 10 Iya, orang yang meninggal gitu. iya, iya, iya. Jadi how come mereka berani bilang 2 sampai 3 gitu. Iya, iya, Betapa beraninya gitu loh. iya, Saya iya. nggak habis pikir Kang. Jadi ini pembodohan publik menurut saya gitu. Iya, betul. Betul-betul ini Iya. nggak Iya, benar gitu. kalau barusan dengar apa data-data COVID-19 di Swedia di mana yang meninggal sampai 5.000, saya kira itu sangat tinggi nih. Sangat Sebab di tinggi. Indonesia pun, di Indonesia yang penduduknya 250 juta, yang meninggal Iya. 10.000 lebih dari Iya. 200.000 kasus. Nah, kalau di Eropa kan jumlah penduduk, artinya di Swedia maksud saya, jumlah penduduknya pasti lebih sedikit lah, jauh di bawah Indonesia. Seperti Nina sebutkan di kita ngobrol santai di IG Iya. Live sebelumnya kan, luas Iya. Swedia itu seperti Sumatera, tapi jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk di DKI. Jakarta. Iya, di bawah DKI Jakarta. Jadi Iya. memang yang membuat video kemarin itu terlalu gegabah dan tanpa melihat data. Jadi dia menyimpulkan bahwa kebijakan herd immunity langsung disimpulkan apa namanya hanya 2 kasus corona. Kemudian dikasih Iya. narasi bahwa di mall itu tidak ada corona. Dan itu yang kita prihatin di WA grup di Indonesia ini yang saya ikuti itu jadi viral gitu. Nah, itu kemudian orang menyimpulkan masing-masing gitu. Jadi seolah pembenaran terhadap orang Iya. yang yang meremehkan itu gitu. Nah, nih. itu bahayanya. Orang kita kan suka nge-mall ya, Kang ya. Iya, betul. Ini menarik buat saya, kenapa pula mereka buat di mall? Tujuannya apa? Iya, Tujuannya iya. apa? Tujuannya Betul, apa? Siapa yang menyuruh mereka untuk membuat video semacam itu di mall? Dan Iya. apa motivasinya? Bagi orang Indonesia yang suka nge-mall, itu bisa mendorong mereka untuk, ayo kita rame-rame ke mall. Nggak apa-apa ke mall. Pertama mereka akan bilang, oh nggak apa-apa ke mall, nggak apa-apa nggak pakai masker. Coba lihat di Swedia, mereka juga nggak pakai. Itu bahaya, Kang. Itu bahaya sekali gitu loh. Itu
itu benar-benar gimana ya, misleading gitu Kang, Ya, ya, betul-betul betul. misleading. Nah terus juga si ibu itu kebetulan juga kawan saya, beliau juga Hmm. kawan saya sebetulnya ya. Ya, ya. Eh, Mengatakan bahwa sang profesor, saya nggak ngerti yang dia bilang sang profesor pandemi, tapi dia nggak menyebut nama siapa yang dia maksud dengan profesor pandemi gitu. Ya, ya, Apa ya. yang dia maksud itu Anders Tegnell, juru bicara Dinas Kesehatan Swedia atau siapa, saya nggak mengerti ya. Tapi kalau yang dia maksud Anders Tegnell yang memang selama sekarang ini jadi bintang di Swedia, dia bilang kan si profesor mengatakan bahwa kalau ekonomi anjlok, orang jadi stres, imunitas Ya, menurun, bla 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 betul. bla bla bla. Saya langsung tanya suami semalam, saya perlihatkan video itu semalam, suami saya langsung ketawa gitu. Terus saya Ya, tanya ya. juga sama dia, menurut kamu gimana? Apa benar Teknel pernah bicara kayak begitu? Suami saya jawab pendek aja, ekonomi itu urusan politisi, urusan dia kesehatan, kata suami Ya, saya. ya, betul, Akhirnya betul. tadi pagi saya cek juga, saya Google gitu ya. Ada nggak sih pernyataan Profesor apa si Teknel ini susah nih ngomongnya. Epidemiologi, epidemiologis. Ya. Swedia ini yang sekarang lagi naik bintang pernah bicara soal ekonomi. Ternyata saya cari itu kok nggak ada gitu artikelnya apa. Saya nggak ngerti kawan saya ini, si ibu yang ada di video ini dapat dari mana, atau itu sebetulnya cuma kesimpulan dia aja. Saya cari-cari nggak ketemu itu pernyataan. Akhirnya saya ketemu di artikel di koran Dagens Industri. Ya, ya. Dengan namanya Kang Cahya udah tahu dong ya bahwa Ya, ya. Dagens Industri itu media macam apa gitu kan. Ya, ya, ya. Artinya dia adalah media yang memang biasa menulis soal ekonomi dan industri, ya kan? Ya, ya. Ya, betul. Nah, dalam artikel itu si profesor mengatakan bahwa basic strategi dinas kesehatan bukan pada ekonomi, tapi pada aspek kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ya, Kami ya, ya. kami tidak melihat ekonomi secara keseluruhan. Itu bukan pekerjaan kami, itu pekerjaan politisi. Ya, ya, ya. Jadi yang kami lihat adalah aspek kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jadi betul seperti suami saya bilang gitu. Ekonomi itu urusan politisi lah kalau di Swedia gitu. Kang. Dan kebetulan saya juga nemu artikel lain Kang di media lain, seorang profesor ekonomi namanya Lars Calmfors. Itu juga seperti yang namanya Procon kan ada ya di mana-mana termasuk di Swedia. Nah, si profesor ekonomi ini juga mempertanyakan kebijakan dinas kesehatan Swedia yang tidak mau melockdown Swedia. Tapi si profesor bilang, ya menurut saya orang Swedia itu tidak perlu panik, tapi juga nggak boleh terlalu santai menghadapi COVID gitu. Si profesor bilang bisa jadi lockdown justru tidak menyebabkan ongkos ekonomi untuk jangka panjang gitu. Tapi tidak di lockdown kan udah jelas angka kematian tinggi gitu. Nah jadi saya tuh benar-benar heran dua orang kawan ini dapat segala statement bisa buat statement macam itu tuh dari mana gitu. Apa sebelumnya udah mengadakan riset atau belum atau apa? Karena kemarin ada juga mantan mahasiswa doktor ya, PhD di kota itu sempat juga kontak saya dan bilang, Mbak Nina, saya ini dapat video kayak begini, ini apa sih gitu? Kenapa mereka terlalu berani bicara soal public policy yang memang bukan kapasitasnya gitu? Nah, saya bilang saya juga nggak ngerti Mas, kenapa mereka terlalu berani? Saya bilang gitu. Nah, terlalu berani. Ya, menurut Nina kira-kira saran terhadap ya netizen atau warga di Indonesia menghadapi viral video kayak kemarin yang ya kita lihat, kalau saya melihatnya sih sangat menyesatkan. Gimana saran Nina nih? Karena kan itu tidak based on riset, tidak based on data, justru itu apa namanya misleading yang terjadi sebenarnya video viral yang kemarin itu. Iya betul Kang. Ya menurut saya jangankan masyarakat ya Kang ya, kita aja yang mantan wartawan juga suka terperangkap oleh berita-berita macam itu ya.
Betul, betul. Kalau nggak ada, makanya kan kita selalu mungkin tabayun ya, setiap Ya, nerima ya. sesuatu kita hati-hati, karena kadang-kadang saya pun juga kadang-kadang saya juga suka begitu dapat informasi cepat gitu pingin share karena saya Ya, pikir ya, itu ya. sebuah kebenaran gitu kan. Hmm. Mungkin ya Ya, ya. mungkin mulai sekarang kita mungkin agak hati-hati lah untuk setiap menerima hal-hal Ya. semacam itu ya, karena Hmm. ini benar-benar pembodohan publik menurut saya Kang. Ya, ya, betul. Benar-benar Iya. jadi harus Ya, harus selalu mencari balancing lah, seperti kita wartawan kan juga dianjurkan untuk cari cari balancing info ya. ya. Jadi Betul, betul. nggak selalu percaya gitu. Ya, ya. Dan ya itu saya juga nggak ngerti motivasinya apa. Mungkin seperti yang tadi Kang Caya katakan di awal, apakah ini memang ada unsur kesengajaan Ya, ya. agar masyarakat tidak takut menghadapi pilkada atau apa, saya juga nggak tahu. Kita nggak tahu motivasi dua orang ini apa, Kang, dan Ya, siapa yang ya. menyuruh. Iya, Gitu. karena itu masif sekali itu penyebaran videonya itu. Jadi apa namanya? Karena yang dia perlihatkan situasi mall di Swedia gitu, dan dengan narasi seolah-olah nggak ada corona, nggak terpengaruh corona gitu. Jadi memang sepintas, ayo secara tidak langsung mendorong Orang orang-orang ke mall. video itu, ayo rame-rame ke mall gitu kan gitu. Wah itu Iya. bahaya banget itu, bahaya Nah, banget terus itu video itu, bahaya. Terus menyesatkan. mereka kan sempat bilang juga soal masker ya, Kang. Ya, ya. Bahwa di Swedia orang nggak pakai masker, itu betul. Kalau itu Hmm. betul, memang Hmm. kita tidak dianjurkan pakai masker, tidak diharuskan pakai masker oleh dinas kesehatan. Kenapa nih? Kenapa? Itu juga menarik. Hmm. Ini Swedia ini benar kontroversial dan lain daripada yang lain deh, benar deh. Ya, Karena gini loh, kebijakan. Nah ini juga bagusnya Swedia ya. Jadi rakyatnya nggak bingung, nggak kayak di Indonesia. Setiap menteri ngomong begini, presiden ngomong begini, si A si B ngomong begini tentang corona. Jadi orang bingung yang benar yang mana kan gitu. ya, ya. Kalau di Swedia info tentang COVID itu dari satu pintu, Hmm. dari dinas Ya. kesehatan masyarakat ini ya. Dinas kesehatan masyarakat ini juga independen. Hmm. Dia nggak bergantung sama pemerintah. Ya, ya. Dalam arti keputusannya adalah keputusan independen yang diambil oleh para saintis gitu kan. Hmm. Ya. Nah, jadi kita udah kita percayakan kepada mereka gitu. Jadi politisi apa, lu nggak usah ngomong yang bukan bidang lu gitu loh. Iya, iya. Jadi politisi, pejabat nggak usah ngomong yang bukan bidangnya. Jadi yang ngomong, yang bikin press conference itu adalah Anders Tegnell, juru bicara dinas kesehatan dan perdana menteri Swedia. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, kayak kita ini kan dibikin bingung kan, semua menteri ngomong, presiden ngomong, semua ngomong. Jadi kan kita nggak tahu mana yang benar gitu kan. Ditunjuk juru bicara yang cantik, tapi ternyata dia juga nggak nongol-nongol gitu. Saya coba mana nih orang kok nggak jarang nongol gitu kan. Saya yang nggak merhatiin, saya nggak tahu. Terus tunjuk ini juru bicara, aduh Indonesia itu terlalu ini menurut saya gitu. Nah jadi si Anders Tegnell ini, si dinas kesehatan ini memang tidak menganjurkan masyarakat Swedia pakai masker. Kenapa? Karena menurut mereka masih unsure gitu. Belum ada penelitian yang bisa dipercaya bahwa masker itu bisa menghindari COVID gitu. Terus dia juga sempat bilang di Belgia juga pakai masker, tapi nyatanya mereka banyak kasus juga gitu. Iya. Nah, itu alasan yang sempat saya temuin di sebuah artikel ya. Jadi mereka tidak menganjurkan pakai masker, tapi di negeri tetangga Denmark mulai bulan lalu masker itu udah sebuah keharusan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ke Denmark saat ini, saya nggak tahu sih mereka udah ngeluarin turis visa atau belum. Tapi sekarang di Denmark itu sejak bulan lalu masker itu sebuah keharusan. Kalau nggak pakai masker di tempat umum itu didenda. Gitu. Iya. Tapi menurut teman-teman yang kemarin baru main ke Copenhagen, kalau masuk toko-toko begitu sih nggak diperiksa gitu. Tapi kalau di sekitar transportasi umum gitu memang diperiksa gitu, dan didendanya lumayan besar, saya lupa berapa gitu. Gitu. Nah di Swedia saya sempat baca baru akan dianjurkan untuk orang-orang yang
berkunjung ke rumah sakit supaya pakai masker gitu. Tapi kalau Ericsson, perusahaan telekomunikasi terbesar di Swedia, mulai bulan lalu mereka juga mengharuskan orang untuk pakai masker gitu. Masker. Oh. Iya, Nin. Mungkin di sekitar mereka aja gitu. Ya. Jadi di sekitar pabrik Ericsson aja gitu ya, Nin? Iya, di sekitar kantornya Ericsson aja gitu. Kantornya Ericsson aja. Mungkin saya juga belum sempat ini sih ngecek. Tapi mereka udah mengharuskan masker. Iya. Gitu. Iya, Nin. Jadi dengan penjelasan Nina tentang kebijakan COVID-19 di Swedia dan fakta bagaimana masyarakat di sana, kita jadi paham sekarang bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Swedia, herd immunity atau tidak pakai masker, itu tidak otomatis lalu ditiru oleh orang-orang Indonesia. Atau misalnya seperti video yang menyesatkan kemarin itu, orang-orang bisa dengan bebas pergi ke mall gitu tanpa masker gitu. Toh di Swedia juga termasuk tinggi tingkat kematian dan penyebaran COVID-19-nya gitu. Jadi betul yang tadi saya potong dikit Kang. Yang tadi Kang Cahya bilang itu memang cukup tinggi ya untuk sebuah negara kecil seluas Sumatera, penduduknya cuma 10 juta. Kasusnya hampir 95.000 dengan angka kematian hampir 6.000, itu tinggi, Kang. Tinggi, iya betul. Tinggi sekali itu gitu. Jadi saya nggak ngerti ini dua orang ini kok ya berani amat gitu membohongi publik Indonesia gitu. Iya betul. Itu berdosa loh, Kang, gitu loh. Iya betul. Ya, Nin, semoga teman-teman yang melihat obrolan kita bisa disadarkan bahwa tetap kesehatan itu menjadi tanggung jawab bersama dan ini kesadaran kita masing-masing lah untuk menjaga bagaimana menjaga kesehatan, protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nih obrolan kita sore ini dan semoga kita masing-masing semuanya bisa diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Terima kasih. Dan jangan malas lihat Google, Kang, kalau soal data. Bisa di Google kok sekarang gitu. Jadi jangan langsung percaya. Itu pentingnya membaca itu ya, literatur itu, literasi dari mana. Sekali lagi terima kasih ya, Nin. Selamat sore. Mungkin di sana di sana masih pagi ya? Siang. Siang ya. Tengah hari gitu. Tengah hari ya. Terima kasih ya, Nin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang.